Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Pemberita firman beserta Penatua Diaken bertugas menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua untuk beribadah di GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta yang kita laksanakan secara daring online. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah secara online di kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta, dan di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapak PKB GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Aprianus Libat. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapak PKB saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapak, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga, banyak usaha yang mandek bahkan tutup. Sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha, layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapak, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapak tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir-balikan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapak saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian nats pembimbing kita pada hari ini yang terambil dalam 1 Korintus 1 ayat 7 dan 8. Dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua di rumah dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati
marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Kami mengaku sebagai keluarga Kristen, namun kami tidak sungguh-sungguh saling mengasihi. Kami tinggal bersama dalam satu rumah, namun kami tidak saling berbicara secara terbuka. Kami sibuk dengan tugas-tugas di kantor, di sekolah, atau di tengah pelayanan gereja, namun justru kehilangan sukacita, damai sejahtera, dan kebersamaan dalam keluarga sendiri. Kami mengaku sering tuntutan kebutuhan keluarga dan ambisi pribadi membuat kami bekerja dengan cara yang menurut kami benar. Kami mulai mengabaikan persekutuan dengan Tuhan Yesus, dengan keluarga, dan juga dengan saudara seiman. Emosi kami mudah meledak dan menyakiti sesama karena ketidaksabaran kami menghadapi persoalan hidup. Kami mudah menghabiskan waktu dengan tontonan olahraga dan hiburan musik daripada membaca Alkitab dan berkumpul bersama kawan-kawan PKB di jemaat kami. Ampuni kami, sebab kami masih jauh dari harapan menjadi bapa teladan bagi keluarga. Kami mengaku kelemahan kami yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kami hanya pandai melihat kekurangan dan tidak bersyukur dengan semua berkat Tuhan yang ada. Kami kurang menghargai suami sehingga berkata kasar dan mempermalukannya. Kami tidak menghormatinya di depan anak-anak dan keluarga. Ampuni kami sebab tidak mampu menjadi penolong dan pendoa bagi keluarga. Kami bertindak sesuka hati dan lebih mendengar bujuk rayu teman-teman. Ampuni kami sebab sudah melukai orang tua yang membesarkan kami dengan doa, air mata, dan kasih yang tulus. Ya Tuhan, dengarlah pengakuan umat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 3 sampai yang kelima yang menyatakan demikian.
Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Filipi 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-15 yang menyatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami saat ini lagi untuk merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, turunlah atas kami, kuasai dan penuhilah kami, agar firman-Mu yang kami dengar pada hari ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan terpatri di dalam hati dan pikiran kami, dan terlebih boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, puji dan syukur pada kesempatan hari ini kita boleh kembali lagi mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya bagi kita untuk melewati
hari-hari di masa COVID-19 ini memungkinkan kita untuk selalu mengucap syukur karena kasih dan pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan terlebih khusus pada saat ini firman Tuhan yang sudah kita bacakan bersama-sama pada saat ini hendak mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai gereja yang terpanggil di tengah-tengah dunia ini untuk meneruskan karya Allah lewat pelayanan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami. Artinya, seberat apapun, semudah apapun pelayanan yang kita jalani tidak merubah motivasi kita untuk melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kota Korintus adalah kota yang cukup strategis dalam hal perdagangan, ya, karena kota ini menjadi tempat dari segala lapisan orang, dari segala bangsa, suku, budaya untuk mengadu nasib di sana. Karena kota Korintus ini kota yang penuh dengan hiruk pikuk, ya, karena tempat yang strategis, jadi banyak orang dari segala kalangan, ya, untuk hadir dan ada di sana. Sehingga kota Korintus ini begitu pesat kemajuannya, sehingga dari segala bidang kehidupan, berbagai macam kemajuan yang terjadi, terlebih juga bagi kehidupan gereja Tuhan yang ada di kota Korintus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kemajuan kota Korintus yang semakin pesat, maka di sana juga terjadi sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Baik dari segi kemajuan di bidang-bidang ilmu dan pengetahuan, demikian juga bentuk-bentuk kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berbagai macam moral yang dijalani oleh orang-orang Korintus, berbagai macam bentuk kejahatan yang terjadi di sana, yang semuanya itu akan mempengaruhi cara dan kehidupan orang-orang yang ada di sana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan masyarakat Korintus yang penuh dengan berbagai macam kejahatan moral tentu menjadi sebuah tantangan dan menjadi bagian daripada hambatan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya di kota Korintus. Di sisi lain, bahwa kehidupan masyarakat yang ada di kota Korintus, mereka juga masyarakat yang beragam, yang juga mempengaruhi kehidupan persekutuan jemaat. Di sana terdiri dari berlatar belakang yang berbeda-beda dalam kehidupan mereka, yang kita lihat bersama-sama bahwa seharusnya dengan segala keragaman yang ada, justru akan membuat kehidupan masyarakat atau jemaat di sana semakin bertumbuh, gitu kan? Semakin membuat mereka hidup di dalam kesatuan. Justru dengan keragaman yang terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus pada saat itu, justru menjadi hambatan, ya, bagi kehidupan jemaat Korintus yang ada di sana, sehingga akan terancam sebuah perpecahan dalam kehidupan jemaat di Korintus.
Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah Rasul Paulus ya, menulis surat ini dalam rangka untuk membantu jemaat untuk menyikapi berbagai macam masalah pergumulan yang dihadapi oleh jemaat di sana. Dan surat ini juga memberikan sebuah panduan dalam kehidupan orang percaya, di mana agar jemaat Korintus dapat menjaga kesatuan dalam hidup bersama, tentu didasarkan oleh iman dan percaya mereka kepada Kristus Yesus. Untuk itulah maka surat ini hendak memberikan sebuah penegasan bahwa kehadiran Rasul Paulus di sana adalah untuk membimbing, menuntun ya, jemaat ini agar hidup di dalam dasar iman yang kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali pembacaan itu Rasul Paulus memberikan sebuah penegasan bahwa kehadiran dia sebagai rasul di sana mengingatkan bahwa dia hadir di sana bukanlah sebagai seorang yang secara kebetulan dia bisa ada di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus, tetapi kehadirannya di sana adalah sebagai bentuk kehendak Allah yang telah memanggil dia untuk menjadi rasul di kota Korintus. Itu di dalam ayat yang pertama. Dari Rasul Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Artinya penugasan ilahi yang diterima oleh Rasul Paulus pada saat itu hendak meneguhkan dan menguatkan jemaat Korintus untuk bisa dapat menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus pada saat itu. Sehingga Rasul Paulus senantiasa mengucap syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dia terima dalam kehadirannya di sana. Walaupun di tengah tantangan yang ada, ternyata ya kita ketahui bersama-sama bahwa dalam kemajuan kota Korintus yang semakin pesat itu, ya memungkinkan terjadi berbagai macam hal yang dialami oleh jemaat Korintus ya. Dengan segala ilmu, pengetahuan, kepandaian, sehingga karunia-karunia yang ada dalam diri mereka itu begitu beragam ya. Sebagai bentuk kehadiran mereka di sana atas segala kemajuan dari segala bidang yang terjadi. Dan terlebih khusus kita melihat bahwa orang-orang di Korintus ini memiliki karunia-karunia yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Terlebih dalam kehidupan persekutuan, ya. Di sana dikatakan bahwa mereka memiliki karunia-karunia yang beragam, ya. Ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan macam-macam roh, ya. Karunia untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa roh, ya. Karunia untuk menafsirkan bahasa-bahasa roh itu juga. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah, katanya karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, ya. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ya. Artinya bahwa karunia-karunia yang mereka miliki itu sangat beragam, ya, di dalam kehidupan persekutuan pelayanan yang ada pada saat itu. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan ternyata karunia-karunia yang mereka miliki itu ternyata tidak bisa dapat membantu mereka untuk bisa dapat hidup sebagaimana yang Rasul Paulus kehendaki dalam kehidupan mereka, untuk hidup dalam kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ya. Justru dalam keragaman itu mereka
saling membeda-bedakan satu dengan yang lain. Mana yang lebih utama, mana yang lebih hebat, mana yang lebih baik dari satu dengan yang lainnya. Ya. Sehingga terjadilah sebuah hal yang bagi Rasul Paulus yang akan bisa membuat perpecahan dalam kehidupan mereka pada saat itu. Ya. Karena apa? Di antara karunia-karunia itu ada yang merasa, wah karunia saya lebih hebat atau karunia saya lebih tinggi. Misalnya dari karunia-karunia bahasa-bahasa roh tadi menganggap bahwa mereka yang bisa dapat berbahasa roh itu merasa bahwa mereka lebih tinggi dari karunia-karunia yang lain. Mungkin karunia lain itu hanya bisa dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, tapi bagi mereka yang bisa dapat berbahasa roh seakan-akan mereka lebih tinggi dari karunia-karunia yang lain. Sehingga itu justru akan menyebabkan terjadinya perpecahan di antara mereka. Sehingga ada yang merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih unggul dari satu dari yang lainnya. Untuk itulah maka terjadinya pengelompokan, ya. Sehingga ada yang mengkelompokkan dirinya golongan Paulus, ada yang mengkelompokkan dirinya dari golongan Apolos, ada yang mengkelompokkan dirinya dari golongan Kefas, juga dari golongan kelompok Kristus. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya ada pengkultusan individual di sana. Pengkultusan atas karunia-karunia yang mereka miliki melebihi daripada karunia-karunia yang lain. Menganggap mereka lebih bagus, lebih hebat, lebih unggul daripada yang lain. Nah, hal inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus untuk hendak mengingatkan kepada mereka atas segala apa yang mereka miliki. Bagi Rasul Paulus ini menjadi suatu masalah. Bagi Rasul Paulus ini menjadi suatu beban bagi dia, ya, agar jangan sampai di antara mereka terjadi perpecahan. Makanya di dalam ayat 10 di sana dikatakan, tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Artinya bahwa Rasul Paulus melihat ada benih-benih perpecahan yang akan bisa terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus pada saat itu. Ketika terjadinya pengkultusan para pemimpin, para pemuka-pemuka agama yang ada saat itu, ketika mereka menyatakan bahwa karunia yang satu lebih hebat daripada yang lain, maka kondisi ini bagi Rasul Paulus akan menjadi suatu masalah bagi dia dalam menyampaikan maksud dan tujuan surat yang hendak dia sampaikan kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga Rasul Paulus mau mengatakan bahwa segala hal yang kamu terima itu, karunia yang kamu miliki itu adalah dari Tuhan. Makanya di sana dikatakan rupa-rupa karunia tetapi satu roh, gitu kan. Jadi sekalipun mereka memiliki karunia-karunia yang berbeda, tetapi itu dikerjakan oleh satu roh yang memampukan mereka bisa dapat mengembangkan karunia yang mereka miliki dalam kehidupan mereka. Demikian juga dia katakan memang ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, Kefas dan lain sebagainya. Memang ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi yang menumbuhkan itu adalah Allah, katanya. Jadi jangan sampai itu dipersoalkan di dalam kehidupan persekutuan mereka, dan itu akan bisa menyebabkan kehancuran dalam kehidupan jemaat Tuhan di kota Korintus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah Rasul Paulus mengajak mereka agar memandang segala karunia yang Allah berikan itu sebagai karunia daripada Allah,
Sebagaimana Rasul Paulus katakan bahwa tugas dia sebagai rasul itu bukanlah kehendak dia, tetapi Allah yang memanggil dan mengutus dia, sehingga dia memungkinkan untuk bisa dapat memberitakan Injil di kota Korintus itu, bukan karena kekuatan dan kemampuan yang daripada dia. Atas dasar itulah dia memberikan nasihat, dia mengingatkan kepada mereka semua bahwa apapun yang engkau miliki, apapun yang engkau buat dalam kehidupanmu, semuanya itu hendak didasari oleh karena kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada setiap orang ketika mereka terpanggil untuk melayani. Ketika mereka terpanggil untuk hidup di dalam satu persekutuan di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa setiap orang percaya memandang sebuah tanggung jawab pelayanan itu? Ya. Karena tidak jarang pelayanan sering dirasakan sebagai suatu beban bagi dirinya. Sehingga tidak sedikit orang percaya memiliki keengganan mengambil bagian dalam pelayanan. Karena dia menganggap itu sebagai satu beban bagi dia ketika dia tidak dapat melaksanakan dan melakukannya. Sebaliknya ketika seseorang mengambil bagian dalam pelayanan, motivasi pelayanan kemudian berorientasi bukan pada cara pandang Tuhan yang memanggil, melainkan pada cara pandang manusia yang berorientasi pada diri sendiri. Kemuliaan kepada diri sendiri, dan pada akhirnya pengagungan kepada kemampuan diri sendiri. Sehingga itulah yang terjadi atas pengelompokan golongan-golongan, sehingga mereka memisahkan satu dengan yang lain. Aku golongan ini, kamu golongan itu. Ya. Mereka mengelompokkan kasih karunia yang ada pada mereka masing-masing itu menunjukkan sebuah perbedaan di antara mereka. Ya. Dan itu artinya mereka tidak bisa dapat memandang ya, pelayanan yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka sebagai kasih karunia Allah di dalam kehidupan mereka semata-mata. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itulah maka kita terpanggil untuk memahami bagaimana pelayanan yang Tuhan karuniakan bagi kita itu, untuk kita melihat bagaimana cara pandang Allah terhadap panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu melayani bukanlah suatu beban, tetapi sebuah kehormatan. Ya. Bukan juga gila hormat, bukan demikian ya. Tetapi bagaimana slogan ini, bahwa dalam pelayanan sesungguhnya nilai yang harus tertanam dalam hati dan pikiran kita harus diterjemahkan dalam bentuk pelayanan yang kita lakukan dengan kerelaan, karena Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kita, sehingga di dalam Dia itulah kita bisa dapat mengambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada. Sehingga pelayanan itu harus dipandang sebagai anugerah, dipandang sebagai karunia Allah, bukan menjadi beban bagi kehidupan mereka. Nah, kalau mereka memandang itu sebagai satu beban, maka itulah yang terjadi dalam kehidupan Korintus. Mereka mengkelompok-kelompokkan diri, mereka membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi untuk itulah maka pada hari ini, ketika kita boleh bersyukur ya atas hari ulang tahun ya, yang hari ini kita mensyukuri hari ulang tahun persekutuan kaum bapak ya, yang di sana tema yang
disampaikan kepada kita bahwa kaum bapak tidak kekurangan karunia. Memang pada dasarnya bapak-bapak itu selalu punya ide-ide gitu kan, selalu punya berbagai macam pandangan yang luas ya dalam menyikapi kehidupan ini. Tetapi yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita bahwa karunia itu terkadang tidak dapat terlihat di dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan yang ada. Ya bukan karena merasa persekutuan kurang banyak sehingga tidak mau ikut ambil bagian dalam pelayanan ya. Yang kalau kita lihat bahwa setiap orang itu diberikan karunia yang berbeda-beda dalam kehidupan setiap orang gitu kan. Sehingga bagaimana karunia itu bisa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama demi untuk kemuliaan Tuhan, maka disitulah peran seorang kaum bapak itu di tengah-tengah kondisi dan situasi yang semakin sulit ini. Artinya kita tidak kehabisan akal ya, bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan kita hikmat dalam menjalani kehidupan kita, bahwa di dalam Tuhan pasti Dia akan mengaruniakan kemampuan bagi kita untuk melewati setiap pergumulan dan masalah yang ada. Nah, karena itulah Rasul Paulus menyikapi situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, bahwa dia memandang bahwa pelayanan itu bukanlah satu beban bagi dia, tetapi sebuah karunia yang Tuhan berikan bagi dia sebagai anugerah, bahwa itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi dia. Ya. Kehormatan artinya bahwa kita orang yang lemah, kita yang berdosa ini, yang seharusnya dihukum, tetapi Dia memberikan kepercayaan bagi kita untuk melayani dalam kehidupan ini. Nah, untuk itulah maka pada kesempatan ini kita bersama-sama bersyukur atas hari ulang tahun kaum bapak, bahwa ketika kita tidak kekurangan karunia dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah kondisi pandemik ini, ya, artinya bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak akan pernah habis-habisnya ketika kita selalu mensyukuri itu di dalam kehidupan iman dan percaya kita. Artinya ketika kita masih diberikan kesempatan kehidupan sampai hari ini, itu berarti Allah tetap mau berkarya bersama-sama dengan kita. Sehingga Tuhan memanggil siapapun yang untuk bisa menjadi bagian dalam kehidupan pelayanan. Dan terlebih juga pada hari ini kita akan menyaksikan juga perkenalan PHMJ gitu kan. Jadi ketika itu menjadi satu bagian dalam pelayanan kita, ya kita tidak melihat dan memandang itu sebagai satu beban. Waduh, tugas saya berat ini gitu kan. Tapi bagaimana kita melihat pelayanan yang diberikan itu sebagai satu tanggung jawab iman, ya, sebagai sebuah anugerah kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, bukan menjadi satu beban, tapi bagaimana kita meyakini bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus, Dia juga yang akan memperlengkapi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita untuk berjalan sendiri, tapi kasih karunia akan senantiasa membuat kita bisa dapat mengembangkan segala talenta, karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, semoga dengan hari ulang tahun ini menambah wawasan kita, menambah kekuatan iman dan percaya kita kepada Tuhan, ya, sehingga kita tetap terus menyerahkan seluruh hidup kita bahwa Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Ya. Bukan diri yang diagungkan, bukan kemampuan, kehebatan yang kita miliki ini yang kita agungkan. Tetapi Dia, Yesus yang telah memanggil dan mengutus kita untuk berkarya bersama-sama dengan kita, Dialah yang kita agungkan dalam panggilan kita pada saat sekarang ini. Terlebih dalam situasi dan kondisi ini, panggilan itu hendak mengingatkan kepada kita semua, ya, bahwa kaum bapak itu sebagai satu agen untuk menyatakan kasih karunia Allah itu lewat kehidupan kita, bahwa hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Dia.
Dan itulah yang menjadi jaminan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya. Ketika hari ini juga diberikan kepercayaan, tugas dan tanggung jawab kepada PHM yang baru, kita mensyukuri bahwa kasih karunia Allah itu memungkinkan kita bisa dapat melaksanakan tugas dan pelayanan itu bukan menjadi beban bagi kita, tetapi menjadi sebuah ungkapan syukur kita kepada Allah. Karena Dia yang telah memanggil kita, yang telah memilih kita, yang mengutus kita, maka Dia jugalah yang akan menyertai kita dalam sepanjang tahun-tahun pelayanan kita ke depan. Karena hanya di dalam kasih karunia Allah, kita semua bisa dapat diselamatkan sampai pada hari ini. Terpujilah Kristus Yesus yang telah memanggil dan mengutus kita untuk berkarya di ladang Tuhan sesuai dengan karunia, talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kita masing-masing. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada saat ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas kasih karunia-Mu, Engkau telah memanggil kami, Engkau telah mengutus kami sebagai gereja-Mu, orang percaya, untuk memberitakan tentang kasih Allah lewat pelayanan, kesaksian, dan persekutuan kami di tengah-tengah dunia ini. Kepadamu, ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan dan pergumulan kami di tengah-tengah dunia ini, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Karena itu kami mau menyerahkan saat ini untuk keberadaan kehidupan bangsa dan negara kami dalam menghadapi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan masih menimbulkan banyak korban. Biarlah Tuhan juga tetap memberkati pemerintah kami dalam penanganan secara khusus bersama dengan Bapak Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah dari pemerintahan pusat sampai ke RT, RW sekalipun. Biarlah kami tetap bersatu padu, bersinergi dalam mengentaskan penyebaran COVID-19 ini dengan tetap terus memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan lain sebagainya untuk tetap terus kami patuhi dengan setia sampai pada akhirnya Tuhan kami bisa dapat terbebas dari COVID-19 ini. Kami menyerahkan para dokter, para perawat, para medis, dan seluruh tenaga sukarelawan, TNI, Polri, yang terus berada di barisan terdepan dalam penanganan ini. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jaga mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, sehingga mereka pun tidak terpapar dengan virus corona ini. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan selalu menopang mereka, menguatkan mereka, dan memberikan sukacita dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Allah Bapa di surga, dan terlebih kehadiran gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, dalam persekutuan dan pelayanan kami, untuk turut serta dalam mengambil bagian dalam pengembangan persekutuan pelayanan kami dimanapun juga kami berada, agar kami boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan persekutuan dan pelayanan kami. Kalau pada saat ini kami boleh bersyukur atas hari ulang tahun Pelkat PKB GPIB ke-39, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, yang telah Engkau karuniakan kepada segenap persekutuan kaum Bapa
dimanapun juga kami berada, agar dengan kasih karunia Allah kami dimampukan untuk menjadi bapak-bapak yang mampu dan dapat terus berkiprah, berkarya di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, sekalipun di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, dengan pertolongan dan kasih karunia-Mu, kehadiran kami sebagai kaum bapak boleh menjadi seorang imam di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, agar kami mampu dan dapat mewujudkan tugas dan tanggung jawab kami selaku kaum bapak dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah persekutuan pelayanan, terlebih di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan pengurus baik di tingkat sinodal, mupel maupun jemaat, agar kami semua bisa dapat menjalankan fungsi ini dengan baik, agar dimanapun juga kami berada, kami mampu dan dapat menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami juga menyerahkan segenap kaum bapa yang saat ini mungkin diperhadapkan dengan pergumulan, mereka yang mengalami PHK dalam masa COVID ini, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang susah untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena kondisi ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan, ketabahan, terlebih memberikan mereka semangat dalam menjalani kehidupan di masa COVID ini, agar mereka tetap percaya bahwa dengan kasih karunia Allah, mereka mampu untuk dapat menjalani pergumulan ini di dalam pertolongan, anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Yalah Bapa di surga dan terlebih persekutuan pelayanan Jemaat-Mu GPB Shalom, yang kalau hari ini Tuhan kami bersyukur untuk pelayanan yang boleh kami lakukan dan jalani lewat online ini. Tuhan yang memberkati semua fasilitas yang kami gunakan, yang kami pakai, dan mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan juga sertai dan berkati dan berikan kesehatan dan kekuatan, agar selama dalam masa pandemik ini kami juga mampu dan dapat melayani, dapat menjangkau seluruh jemaat Tuhan dimanapun juga mereka berada, untuk dapat mengambil bagian dalam persekutuan pelayanan melalui media saat ini. Ya Allah Bapa di surga, saat ini juga kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena kondisi sakit. Biarlah Tuhan juga memulihkan mereka, baik dalam usia lanjut, dalam kelemahan secara fisik, dalam perawatan dan pemulihan. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan memampukan mereka untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah pergumulan ini. Karena itu kami menyerahkan senantiasa dalam kasih sayang-Mu Tuhan, Ibu Laimadi, Ibu Rusdiwi Harantung, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Bapak Penatua Robinson Sutompul, yang saat ini dalam pasca tindakan medis. Kami menyerahkan juga Ibu Nahumuri, Ibu Sakuarela, Nona Mary Launa Pesi, Ibu Sar Sausi Lawane, Bapak Sarono, Ibu Sandra Langitan, yang juga saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Pelni, Bapak Vence Manorek, Ibu Siahaya, Bapak Ari Tonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Yulia Wawor, Bapak Hanan Taboga, Bapak Susito Kasan Prawiro, Bapak Seril Parera yang saat ini juga di Rumah Sakit Siloam, Bapak Yudo Simanungsong, Margaret Rolanda, dan saudara-saudara kami yang lainnya yang saat ini Tuhan dalam kondisi lemah. Biarlah Tuhan juga menjangkau mereka lewat doa yang kami naikkan kepadamu, agar mereka juga boleh dipulihkan dari sakit dan penyakit yang mereka alami saat sekarang ini. Ya Allah Bapa di surga, kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan kehidupan kami, baik dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Biarlah kasih setia-Mu juga senantiasa ada bersama-sama dengan kami, khususnya bagi keluarga-keluarga yang kami dukung dalam doa dalam sepekan ini.
kami menyerahkan keluarga Frans Maitimu, keluarga Gandhi Jamaun, keluarga Nyonya Sukamto, keluarga Nyonya Amelia Sukrisworo binti, keluarga Yonatan Siswahadi, keluarga Nyonya Sutati Santoso. Biarlah Tuhan menaungi kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga masing-masing, agar mereka juga selalu diberikan kekuatan di tengah-tengah kehidupan di masa pandemik ini, untuk senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, dan terlebih kami juga boleh dapat bersyukur atas segala berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih bagi anak-anak kami yang sukses dan berhasil dalam studi mereka, yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Biarlah Tuhan juga bersama-sama dengan mereka di dalam memasuki pendidikan yang baru, agar mereka tetap mempercayakan diri dan hidup mereka di dalam kasih karunia Tuhan. Ya Bapa di surga, untuk itulah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu ini Tuhan, dalam berkat-Mu. Biarlah kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan, karena hanya dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami dimampukan untuk dapat menjalani dan menghadapi setiap persoalan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat yang Kau juga karuniakan bagi jemaat-Mu yang boleh berulang tahun, yang boleh merasakan ketambahan usia dalam sepekan ini. Biarlah dengan ketambahan usia ini mereka terus senantiasa menyerahkan hidup dalam pimpinan dan anugerah yang daripada Tuhan. Terlebih untuk minggu ini, biarlah Tuhan juga senantiasa tetap tuntun dan berkati dalam kehidupan yang mereka lalui. Nona Asmara Larasati, Bapak Hipsian Betakore, Bapak Niko Leikopan, Nyonya Meli Mariana Betakore, Nona Yolanda Matakupan, dan Nona Jane Dupo, yang saat ini mereka semua dalam sukacita dalam sepekan ini. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa memampukan mereka untuk menjalani hari-hari di tengah-tengah syukur yang mereka alami. Terima kasih Bapa di surga, untuk itulah kami menyerahkan seluruh hidup dan penghidupan kami dalam berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Dan di atas semua ini Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami semua tetap layak di hadapan Tuhan. Sambut dan dengar doa yang kami naikkan kepadamu di hari ini. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur
bagi Tuhan. Seperti firman dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa secara berbalasan. Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin.
Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu 15 Juli 2020 dengan panduan secara daring online di kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30 atau dengan menggunakan tata ibadah dalam bentuk PDF. Perkenalan PHMJ Masa Bakti tahun 2020-2022. Berdasarkan Surat Keputusan Majelis Sinode nomor 4693/6 Romawi strip 20/MS titik 20 Romawi strip KPTS tanggal 15 Juni 2020 telah dilaksanakan serah terima PHMJ Masa Bakti 2017-2020 kepada PHMJ Masa Bakti 2020-2022 pada hari Sabtu 4 Juli 2020 pukul 13.00 di GPIB Shalom DKI Jakarta. Dengan susunan personalia PHMJ Masa Bakti 2020-2022 sebagai berikut. Bagi nama-nama yang disebut mohon untuk maju ke depan untuk diperkenalkan kepada jemaat. Dengan susunan personalia PHMJ Masa Bakti 2020-2022. Ketua Pendeta Aprianus Libat STH. Ketua 1 Penatua Desi Clara Yakoba Kue Sompotan. Ketua 3 Diaken Abraham Setiawan Sembiring. Ketua 4 Penatua Yogianto Edi Sudarsono. Sekretaris Penatua Nona Imelda Florensi Sane. Sekretaris 1 Diaken David Monangkit Sitompul. Bendahara Diaken Nyonya Yuliana Marcelina Mengko. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat. Demikian untuk mendapat perhatian dari segenap warga jemaat.
Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah, beritakan firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman lewat kata dan perbuatan yang memberkati.
Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.